Anime Arwah Berduka episode yang ke-12 bagian yang keduanya kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat pada halaman pertama ini kita pun dapat menyaksikan sama-sama tentang seperti apakah jalannya kelanjutan cerita dari anime ini setelah Arnold sudah terkena mental dan juga setelah dia sudah memutuskan menyerah untuk dapat bertarung melawan Cry. Di mana secara singkat beginilah isi potongan cerita lengkap yang sekarang ada di dalam mangganya. Sederhananya, ketika Cry, Tino, dan juga Lismart sekarang sudah berada tepat di dalam toko artefak ini, maka tanpa pikir panjang, dia pun langsung datang untuk bisa menghampiri Martis dengan niat untuk dapat memberikan satu buah artefak milik Tino yang kebetulan sudah berhasil dia dapatkan ketika Tino diberikan misi oleh Cry untuk dapat menyelesaikan dungeon level 1 pada 2 hari yang lalu. Di momen inilah, Martis pun langsung menjelaskan kepada Cry bahwa artefak milik Tino tersebut merupakan sebuah artefak langka. Karena seumur hidupnya, Martis baru pertama kali bisa melihat tipe artefak seperti ini. Ditambah, artefak gelang dari Tino itu ternyata sama sekali tidak ada di dalam buku katalognya. Jadi berdasarkan hal itu, maka Martis pun segera meminta waktu kepada Cry untuk dapat meneliti artefak itu lebih dulu. Sebelum Martis bisa tahu fungsi dari artefak tersebut dan juga apa saja kekuatannya. Lalu, ketika tujuan dari Cry saat ini sudah selesai, maka dia pun segera memutuskan untuk bisa pulang. Tapi, sebelum Cry bisa keluar dari dalam toko itu, maka tiba-tiba saja Lismart pun langsung menemukan sebuah artefak yang dulu pernah dimiliki oleh Cry namun sudah sempat menghilang. Yaitu sebuah artefak langka yang disebut dengan artefak topeng daging atau artefak reverse face. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Cry pun otomatis sekarang langsung berhenti. Serta dia pun segera membatalkan niatnya untuk dapat pergi meninggalkan toko dari Martis ini. Kemudian, setelah Cry sudah memegang artefak itu, maka Cry pun seketika langsung berkata seperti ini tepat di dalam hatinya. Bahwa artefak yang sekarang ditemukan oleh Liz tepat di dalam toko dari Martis adalah sebuah artefak langka yang sangatlah ingin sekali bisa dibeli oleh Cry. Karena pada dasarnya, walaupun kekuatan dari artefak itu sekarang masih belum ada yang bisa menggunakannya dengan maksimal. Namun menurut Cry, ketika para hunter itu bisa menggunakan artefak dari topeng daging, maka secara otomatis para hunter tersebut jadi bisa merubah bentuk wajahnya menjadi bentuk wajah dari orang lain. Yang artinya ini adalah artefak sempurna bagi Cry untuk bisa menyamar. Ditambah, jika Cry bisa mendapatkan artefak ini, maka menurut Cry hidupnya akan bisa menjadi lebih mudah. Mengingat Cry pun nantinya jadi bisa kabur-kaburan ketika dirinya diberikan sebuah misi oleh Eva. Serta dengan artefak berubah bentuk wajah ini, Cry pun jadi bisa menyamar menjadi orang lain ketika dirinya sedang dicari oleh teman-temannya. Berdasarkan hal itulah, maka di dalam hatinya, Cry pun kini lagi-lagi kembali berkata bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, Cry pun tidak akan pernah menyerah untuk bisa membeli artefak dari Martis ini. Bahkan, Cry pun juga sudah memutuskan bahwa Cry bersedia untuk bisa menikah dengan Citri, supaya Citri bisa meminjamkan uangnya lagi demi dapat membeli artefak tersebut. Namun, ketika Cry sudah berniat untuk dapat membelinya, maka Martis pun saat ini langsung menghentikan. Karena menurut Martis, artefak topeng daging ini adalah sebuah artefak penting yang telah dibawa oleh Arnold dari dalam negaranya, dengan sebuah tujuan untuk bisa dilelang di dalam negara Zerbrudia. Jadi dengan begitu, tidak peduli sebanyak apapun uang dari Cry, dia pun tidak akan pernah bisa membelinya sekarang. Karena faktanya, artefak topeng daging ini hanya bisa dibeli dengan menggunakan cara lelang. Di momen itulah, Cry pun langsung meminta kepada Martis untuk dapat mengadakan rapat pertemuan lebih dulu bersama dengan Arnold dan juga para peminat artefak lainnya. Mengingat, Cry pun sudah berniat untuk bisa mengadakan lelang lebih awal, sebelum artefak topeng daging itu nantinya akan dijual dan juga akan dilelang oleh pihak dari kerajaan Zerbrudia. Mendengar permintaan dari Cry tersebut, Martis pun kini seketika langsung setuju. Serta dia pun akan menyampaikan pesan dari Cry barusan menuju kepada Arnold untuk dapat melakukan lelang lebih awal di dalam toko dari Martis. Singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu dan juga setelah Cry sudah keluar dari dalam toko Martis itu,
Maka di dalam perjalanan pulangnya itu, Cry pun kini seketika langsung berpikir tentang bagaimana cara dari dirinya untuk bisa mendapatkan uang selain meminjam uang itu dari si Teri. Di mana secara garis besar, terdapat 3 buah cara yang sebenarnya sekarang bisa dilakukan oleh Cry untuk bisa mendapatkan uang. Yang pertama adalah dengan cara memakai uang tabungan dari Lucia. Mengingat semua uang tabungan dari Lucia sekarang dititipkan menuju kepada Cry. Serta Cry pun diperbolehkan oleh Lucia untuk bisa menggunakan semua uangnya tanpa ada batasan sama sekali dan juga tanpa perlu meminta izin lebih dulu kepada Lucia. Kemudian yang keduanya adalah dengan cara meminjam uang kepada Eva, Tino dan juga Lismart. Tapi jika Cry melakukan hal itu, maka Cry pun sekarang menjadi sangat takut. Jika mereka semua nantinya malah meminta Cry untuk dapat menikahinya juga, andaikan Cry tidak bisa membayar hutangnya itu. Lalu yang ketiganya adalah dengan cara meminjam uang itu kepada Akrodin. Mengingat dia adalah teman dari para bangsawan dan juga satu-satunya hunter yang menjadi idola dari para bangsawan. Maka secara otomatis uang tabungan dari Akrodin pasti sekarang jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, beruntungnya tepat ketika Cry sedang memikirkan tentang Akrodin, maka di saat yang bersamaan itu Ark pun kini tiba-tiba saja langsung datang dengan menggunakan sebuah kereta kuda. Lalu di saat yang bersamaan itu, putri dari para bangsawan Gladys, yaitu Eclair, kini akhirnya seketika langsung muncul dan juga dia pun langsung berkata seperti ini kepada Cry. Intinya, Eclair datang menuju ke dalam ibu kota negara karena dirinya sekarang sudah berniat untuk dapat ikut berpartisipasi di dalam acara lelang artefak. Jadi secara tidak langsung, Claire pun sekarang langsung menantang Cry untuk bisa bersaing melawannya. Mengingat Eclair berasal dari keluarga bangsawan yang sangat benci sekali kepada para hunter kecuali kepada Akrodin. Maka tidak heran jika untuk saat ini dirinya sama sekali tidak mau kalah dari Cry dan juga berniat untuk bisa bertarung melawannya. Mendengar semua ucapan dari Eclair itu, Cry pun sama sekali tidak meresponnya. Karena menurutnya, jika dirinya memutuskan untuk dapat bertarung melawan putri dari para bangsawan terkenal, otomatis hidup dari Cry nantinya malah akan menjadi semakin dipersulit oleh para bangsawan tersebut. Berdasarkan hal itulah, Cry pun sekarang segera memutuskan untuk bisa melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke dalam markas dari Akrodin. Sedangkan di sisi lainnya, Eclair pun juga langsung pergi untuk bisa beristirahat lebih dulu sebelum acara dari lelang artefak sebentar lagi akan segera dimulai. Singkat cerita, setelah Cry sekarang sudah sampai tepat di depan pintu gerbang dari markas partai Ark Brave, maka di saat yang bersamaan itulah, Ark pun kini tiba-tiba saja langsung menebak bahwa tujuan dari Cry mencarinya saat ini pasti karena Cry sudah berniat untuk bisa meminjam uang kepada dirinya. Mendengar ucapan dari Akrodin tersebut, semua anggota partinya yang lain otomatis sekarang langsung melarang Ark. Di mana menurut mereka, Akrodin tidak boleh meminjamkan uangnya itu menuju kepada Cry. Karena jika Cry sudah meminjamnya, maka 99% uang itu nantinya tidak akan pernah kembali lagi. Jadi gara-gara itu, maka Akrodin pun sekarang tidak memiliki pilihan selain menolak permintaan dari Cry. Mengingat itulah tuntutan dan juga saran dari teman-temannya yang lain. Nah, setelah 1 hari berlalu, dan juga setelah Arnold sudah diberikan sebuah informasi bahwa acara lelang artefak sekarang akan dipercepat, maka di saat yang bersamaan itulah, semua peserta lelang yang tertarik dengan artefak topeng daging milik Arnold, akhirnya mereka pun kini seketika langsung berkumpul. Kemudian, setelah acara lelang artefak saat ini sudah dimulai, Cry pun tanpa pikir panjang, kini akhirnya segera memberikan penawaran pertamanya, yaitu sebesar 10 juta gold. Dengan niat untuk bisa menggeretak, supaya para peserta lelang lainnya sekarang menjadi terkena mental. Dan juga, mereka pun nantinya malah akan menyerah untuk dapat melakukan bidding lagi. Namun sepertinya, respon yang sangat jauh berbeda, sekarang justru malah dapat kita lihat dari gambar panel manga ini. Mengingat satu persatu dari mereka, akhirnya sekarang langsung menaikkan harga bidding dari topeng daging itu. Mulai dari 15 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 43 juta, 45 juta, bahkan ada juga yang sampai melakukan bidding sebesar 50 juta gold. Karena pada dasarnya, saat ini terdapat beberapa alasan kenapa mereka sangat ingin sekali membeli artefak topeng daging itu, walaupun tidak ada satupun dari mereka yang tahu tentang apakah kekuatan sebenarnya dari artefak topeng daging tersebut. Di mana alasan pertamanya adalah seperti ini, yaitu uang 10 juta dari Cry, yang sebenarnya sudah dianggap oleh Cry sebagai uang yang sangat banyak.
Faktanya, angka itu adalah sebuah angka yang sangat kecil bagi para pedagang dan juga bagi para kolektor artifak yang lainnya. Jadi dengan begitu, mereka pun bisa melakukan bidding tambahan dengan menggunakan nominal uang yang jauh lebih besar dari uang yang dimiliki oleh Cray sekarang. Kedua, para kolektor dari artifak dan juga para pedagang kaya yang ada di dalam ibu kota negara, ternyata sekarang mereka sudah mendengar rumor bahwa artifak topeng daging ini adalah sebuah artifak yang sangatlah luar biasa kuat dan juga artifak yang sangat langka. Jadi gara-gara itu, Cray yang merupakan hunter terkuat nomor 1 di dalam ibu kota negara, akhirnya dia pun memutuskan untuk dapat turun langsung demi dapat membeli artifak topeng itu. Padahal biasanya, Cray pun sama sekali tidak pernah muncul ketika dirinya sedang dibutuhkan. Yang artinya, jika Cray saja berminat untuk bisa memiliki artifak topeng daging, maka sudah jelas artifak ini harganya pasti sangatlah mahal dan juga benar-benar sangat langka. Apalagi pada potongan gambar panel manga itu, berita tentang ketertarikan dari Cray sekarang langsung dijadikan sebuah poster dan juga dimasukkan ke dalam koran yang disebar menuju ke dalam seluruh ibu kota negara Zebrudea. Kemudian yang ketiganya, pihak kerajaan Zebrudea sekarang sedang mencoba untuk dapat mencari keuntungan dari proses lelang artifak yang sekarang sedang diikuti secara langsung oleh Cray. Jadi berdasarkan hal itu, mereka pun saat ini memberikan sebuah pinjaman online dengan bunga yang sangat besar menuju kepada para pedagang atau menuju kepada para kolektor yang berminat untuk bisa memiliki artefak topeng daging. Supaya pihak kerajaan bisa ikut untung dari pinjaman-pinjaman para rakyatnya ketika bunganya nanti sudah dikembalikan. Nah, menarik ya. Tepat di tengah ketegangan ini, maka dari arah belakang mereka, tiba-tiba saja Eclair pun kini seketika langsung datang sambil berkata seperti ini kepada mereka. Yaitu, aku akan membeli artefak topeng daging ini dengan harga penawaran yang paling tinggi, yaitu sebesar 100 juta gil. Jadi dengan begini, maka secara otomatis artefak terkuat di dunia yang sekarang sedang diincar oleh Cray sekarang berhasil menjadi milikku. Melihat kedatangan dari putri bangsawan itu, semua orang yang ada di dalam toko dari Martis otomatis ketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa seorang bangsawan sama seperti dirinya ternyata bisa menjadi tertarik juga dengan artefak topeng daging. Dengan begini, maka tidak ada satupun orang lagi yang mampu melebihi penawaran dari Eclair. Karena pada dasarnya, bersaing dengan para bangsawan adalah perbuatan yang sia-sia. Di momen inilah, Cray pun tentu saja tidak mau menyerah. Mengingat pada video yang berikutnya, kita pun juga akan diperlihatkan tentang sebuah serangan balik dari Cray yang nantinya akan segera datang menuju ke dalam tempat tinggal dari Claire demi dapat merebut atau demi dapat mengambil artefak topeng daging itu dari dirinya. Wow, menarik banget ya.